Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video YouTube Ideal Ifar. Kali ini lanjutan dari video atau konten tentang program prakerja yang saya ikuti. Hari ini tepat tanggal 3 September 2024 jam 17.20 baru aja selesai pertemuan kedua di program prakerja. Nah, kebetulan saya ikut program prakerja yang ini nih, sebentar. Program prakerja yang berhubungan dengan perpajakan. So, menariknya di pertemuan kedua ini makin merasa pengetahuan saya itu kurang banget tentang perpajakan gitu. Kebetulan di pertemuan kedua kita sempat bahas tentang tentang transaksi bisnis dan aspek perpajakannya. Dan rupanya setelah dibahas oleh pemateri tadi, beliau menjelaskan tentang materinya. Ini luar biasa luas gitu dan detail. Sedangkan pengetahuan saya pribadi itu masih kurang banget gitu. Jadi memang ini bakalan saya baca semua berulang-ulang. Kenapa? Karena tadi ketika dites, ketika diuji masih keliru jawabnya. Gitu. Masih banyak yang keliru. Nah, so belajar live-nya udah tadi programnya, dan sekarang saya mau cobain kuis dan wajib benar minimal itu 4 supaya dapat nilai 80 nilai minimalnya, dan bobot nilainya itu 10%. Jumlah soalnya 5. Kayaknya ini jumlah soalnya ada 10. Kita coba ya. Nah, di sini nih soal yang pertama. PT Alkom telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, melakukan penyerahan sejumlah komputer ke pemerintah pemerintah daerah DKI Jakarta. Nah, yang saya tahu kalau misalnya PKP itu menjual ke pemerintah itu pasal 22. Jadi pemerintah, dan dia nggak perlu mungut PPN lagi. Kenapa? Karena dia cuman menyetorkan PPh-nya saja, PPh 22. Jadi jawabannya PT DKI wajib memungut PPN dan PPh. Memungut PPN dan PPh pasal 22 pada nggak dipungut ya, karena PPN-nya itu sudah langsung hanya ada satu aspek pajak, yaitu Pemda DKI wajib memungut PPN-nya saja gitu ya. Bentar. Kalau misalnya, karena ini pemerintah, jadi pemerintah cukup memungut PPN-nya aja, PPh-nya sudah langsung disetor ke kas negara. Itu yang saya pahami tadi dari materi yang disampaikan. Coba berikutnya, PT Mawar membagi dividen kepada para pemegang saham, baik orang pribadi atau badan. Bagi dividen, pajak yang harus dipotong atau dipungut oleh PT Mawar adalah, kalau berbicara dividen
itu berhubungan dengan PPh pasal 2 pasal 42 jika penerima dividen wajib pajak orang dalam negeri. PT Mawar kan ini pemegang saham orang pribadi. Ini yakinnya ini sih. Karena kalau 23 itu berhubungan dengan sewa menyewa. 26 nih yang belum tahu nih, belum dibahas tadi. Nggak boleh, harus ada pemungutan, jadi nggak mungkin deh. Coba lagi. Tuan Adi non PKP menyerahkan jasa servis AC kepada PT JAS PKP, maka berarti nggak mungkin PPN. Kalau jasa PPN juga. Tuan Adi memungut PPN karena pengguna jasa sudah dikukuhkan PKP. Tapi Tuan Adi non PKP, jadi nggak diwajibkan pungut PPN. Gitu kan ya? Wajib memotong PPh dikukuhkan? Enggak lah. PTJ wajib memungut PPN karena sebagai PKP dan wajib memotong PPh. Jadi tidak perlu memungut PPN karena non PKP dan wajib memotong PPh. Gak ada urusan kan, cuman jual jasa. Kalau motong PPh kan Tuan Adi ini pegawai yang di PT JAS. Kalau yang di Tuan Adi tidak perlu memungut PPN karena non PKP, betul, dan PT JAS wajib memotong PPh pasal 23. Pasal 23 karena membeli jasa. Ini jasa aja sih sebenarnya. PPN seharusnya sudah dilakukan. Aduh, susah juga ya. Tidak perlu memungut PPN. Kalau tidak perlu nggak mungkin. Karena ini juga PPN atas jasa yang dia berikan. Tapi dia non PKP, jadi nggak perlu memungut PPN. Kenapa potong dan PT JAS potong jasa potong PPh pasal 23? Enggak juga. Kok dipotong PPh 21 ya? Dan semuanya wajib PPh pasal 21. Menyerahkan jasa servis. Berarti konteksnya dia servis AC. Bukan Tuan Andinya yang servis AC. Ini saya salah paham. Bukan Tuan Andinya yang servis AC. Berarti kalau ini PPN-nya dia wajib pungut dan juga dia harus bayar PPh 21 penghasilannya. Ya kan, memotong PPh 21 untuk jasa AC-nya. Karena sebagai PKP, ya yakin. Oke, PT Baik telah dikukuhkan sebagai pengusaha karena kena pajak, melakukan penagihan atas jasa servis kendaraan kepada PTJ di bidang pelatihan.
Jasa berarti wajib pungut PPN. Penagihan dan wajib potong jasa servis kendaraan. Kenapa 23 ya? 23 PT Baik. Servis kendaraan mengut PPN udah pasti, berarti C ini bukan. Antara A 23 nggak mungkin juga karena jasa. Jadi antara pasal 23 sama pasal 42. Nah, kalau jasa servis kendaraan kayak 23, soalnya kalau 42 sama-sama ini apa, sama-sama umum. Kalau 22 ke pemerintah. Terakhir, PT Elkom PKP melakukan penyerahan sejumlah komputer ke PT DOK PKP dengan nominal 50 juta, maka mengut PPN udah pasti. Enggak, karena kalau dua-dua pemerintah. Enggak. Dapat mengkreditkan PPN atas pembelian komputer. Mengkreditkan PPN? Enggak. Tidak memungut PPN karena pembeli juga PKP. Yaitu memungut PPN aja, nggak ada hubungannya dengan mengkreditkan. Bismillah. Hah? Waduh. Nilainya cuman 20. Berarti ada banyak yang salah tadi. Kita coba sekali lagi ya. Udah azan lagi nih, belum kelar. PT Mawar membagi dividen. Kalau dividen tadi saya jawab wajib pajak orang pribadi dalam negeri. 42 itu salah karena bukan. Yang D juga enggak. Antara luar negeri baik badan, bukan luar negeri nih, berarti dividen 42. Kalau 23 penyewaan. Coba lagi ya. PT Elkom melakukan 50. Tadi saya yakin tadi hanya satu sih, dia cuman baik apa aspek itu wajib mengut PPN aja karena dia nyerahin komputer. Udah itu. Terus kalau ini Elkom ke pemerintah. Kalau pemerintah tadi saya coba jawab pendirian memungut PPN dan PPh pasal 22. Iya. Ini seharusnya. Coba ya. Terus kalau yang Andi ini, saya yakinnya itu PPN dan pasal 21. Atau ada lain. Tidak perlu menyerahkan jasa AC, jasa servis AC. Sudah dikukuhkan PT dan PT wajib memotong PPh pasal 21. Kenapa PT-nya yang memotong ya? Karena kalau misalnya jasa wajib memungut PPN, menyerahkan jasa servis, berarti Tuan Andi ini yang kerja kan? Atau
sebagai customer. Enggak, ini yang kerja berarti. Dia mungut PPN, tapi dia non PKP. Kalau non PKP nggak perlu mungut PPN. PKP dan wajib memotong PPh 21. Coba lagi. Yang terakhir, PKP ke PKP. Terus servis jasa. Dia wajib pungut PPN. Kalau sebelumnya saya jawab ini, coba di pasal 22. Karena kan sesama PKP. Coba kita lihat. Wow, masih salah. Ini yang kedua. Yang ketiga kita coba. Luar biasa ya. Kok cuma satu yang benar ya? Berarti harus mikir yang beda lagi nih. Ini tadi orang pribadi dalam negeri. Atau dia dividen wajib pajak luar negeri baik badan atau pribadi. Yang A bukan. Yang D juga bukan. Antara B sama C. Tadi udah jawab 23. Tadi udah jawab 42, berarti coba 23. Terus yang Elkom ini sama ke pemerintah wajib mengut PPN. Nah, ini yakin. Sama-sama PPh. Kalau ini baik perusahaan. Kalau tadi jawabnya servis kendaraan 23. Yang Tuan Andi ini udah yakin sih. Yakin sama jawabannya. Susah juga ya. Andi tidak perlu mengut. Kenapa 23? Kan jasa. Jasa juga PPN. Nggak perlu, cuman tidak perlu mengut. Dia cuman 21 seharusnya. Sama yang terakhir, ke sesama PKP. Kalau tadi jawabnya karena pembeli juga PKP. Udah ini aja. Karena pembeli juga PKP. Hanya ada satu aspek, yaitu wajib mengut PPN. Ini bukan tidak wajib. Nah, udah 2 yang benar. Harus 2 lagi. Luar biasa. Kita lihat Elkom. Dia mengut PPN. Ini ke pemerintah. Kalau pemerintah mengut PPN dan pasal 22. Terus Tuan Andi ini karena bukan PKP, karena non PKP 21. Terus PT Mawar membagi dividen
Kalau dividen ini udah tepat tadi 23. Ini kayaknya. Sesama. Tidak wajib memungut PPN karena pelatihan di bidang pelatih. Karena nggak wajib memungut, cuma lapor. Yang Elkom ini karena sesama. Coba, semoga. Aduh. Makin di bidang pelatihan berarti tidak wajib memungut PPN. Karena di bidang pelatihan wajib memotong PPh pasal 23. Jasa servisnya saja. Terus kalau yang 50 juta ini ke pemerintah PPN pasal 22. Tuan Andi non PKP-nya kalau dividen tadi 42 melakukan penyerahan komputer karena sesama memungut PPN. Wajib memungut PPN. PT Elkom. Malahan salah semua. Yang tadinya udah benar ya, ada yang udah benar. Sebegitunya ya, harus lulus, haruslah gimana. Tadi yang PT Elkom ini ke pemerintah. Memungut PPN. Terus kalau ini melakukan penyerahan komputer sesama. Ini juga salah tadi berarti. Mengkreditkan kita coba. Yang Andi ini tadi juga salah. Mawar ini salah juga, 23 berarti. Saham membagi dividen pemegang saham baik orang tua. Pajak yang harus dipotong atau dipungut oleh PPh
EPT Malar adalah 23 dividen wajib. Terus yang terakhir PT Baik memungut PPN di bidang pelatihan misalnya. Tadi juga salah memungut PPN. Tidak wajib memotong yang di bidang pelatihan itu melakukan penagihan atas, karena dia bidang pelatihan. Jadi PD Baik memungut, dia harus memungut PPN lah. PT Baik wajib memungut PPN. Terus PT JFC dua tiga jasa servis. Hanya ada satu aspek pajak, yaitu wajib memotong PPh 23. Nggak boleh memungut. Coba. Waduh. Membagi dividen kepada para pemain. Kalau pembagian dividen tadi cuma satu yang benar. Ini coba. Ini. Terus enggak. Jasa juga ya, jasa 23. Coba lagi ya. Aduh, untuk satu soalnya aja luar biasa nih. Menyerah komputer. Bidang pelatihan. Perusahaan di bidang pelatihan. 23 aja. Malahan salah semua. Coba lagi ya. Penyerahan sejumlah komputer. Satu aspek. Enggak, tadi D-nya enggak. Kalau dua-dua itu pemerintah. Udah.
Lamawar ini 23 udah benar. Pegang 23 itu. Pegang. Baik. Coba kita lihat berapa yang benar. Baru 20. Cuman satu yang benar tadi. Entah pemerintah berarti yang PPN pasal 22 itu nggak benar. Kenapa pemerintah yang memungut kan menyerahkan sebuah komputer? Seharusnya ini deh. Terus kalau ini salah tadi. Mungut PPN, udah gitu aja. PPN pasal 2 enggak lah. Terus kalau ini 21 enggak. 23. Terus kalau ini servis penagihan jasa servis PPN. Coba kita lihat. Baru 2 yang benar. Pemerintah itu pasal 22. Bidang pelatihan. Pada pemegang saham. Kan udah azan. Karena udah azan. Dan saya belum berhasil lulus tes, jadi nanti dicoba lagi deh setelah kerja nanti, karena ada kerjaan nanti di jam 7. Sampai jumpa di video berikutnya. Kecewa. Assalamualaikum.